Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Selamat pagi Ananda semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin. Kawan-kawan, di video kali ini Ibu akan melanjutkan materi bahasa Indonesia. Nah, di video yang sebelumnya itu Ananda telah mempelajari mengenai kata bilangan, kata bantu bilangan, dan kata baku. Nah, untuk poin selanjutnya kita akan membahas mengenai sinonim dan antonim serta kalimat tanya, berita. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai sinonim dan antonim dulu terlebih dahulu ya. Oke, apa itu sinonim? Nah, Anda pasti sudah tahu sendiri kan sinonim dan antonim itu. Nah, sinonim itu adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda tetapi memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Nah, jadi sinonim itu persamaan ya. Persamaan makna kata atau disebut juga padanan kata. Nah, katanya itu bentuknya itu berbeda tetapi memiliki makna yang sama atau hampir mirip. Nah, contohnya itu yang ini. Binatang sama sinonimnya adalah fauna. Tanaman sinonimnya adalah flora. Bohong sinonimnya sama dengan dusta. Haus sama dengan dahaga. Bisa dilihat sendiri ya sama kawan-kawan. Nah, selanjutnya yaitu antonim. Nah, antonim ini adalah lawan kata. Nah, antonim ini di dalam buku itu sendiri disebutkan bahwa antonim adalah suatu kata yang artinya berlawanan satu sama lain. Ya, arti dari satu kata dengan kata lainnya itu berlawanan. Nah, contoh antonim. Kaya lawannya miskin, surga lawannya neraka, naik lawannya turun, laki-laki lawannya perempuan, atas lawannya bawah, mahal lawannya murah. Nah, kira-kira seperti itu ya kawan-kawan. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya mengenai kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah. Sebelumnya pasti kawan-kawan udah mengetahui apa itu kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah. Nah, kalimat itu sendiri adalah arus ujaran yang berisikan kata atau kumpulan kata yang memiliki pesan atau tujuan dan diakhiri dengan intonasi final. Nah, jadi kalimat itu adalah kumpulan kata yang memiliki pesan atau tujuan. Nah, diakhiri dengan intonasi final. Nah, ciri-ciri kalimat ada 4. Yang pertama, dia berunsurkan bunyi atau ada intonasinya. Kemudian yang kedua, intonasi itu nada suara ya maksudnya. Kemudian yang kedua, berunsurkan kata atau kelompok kata ya, jadi mengandung kata. Kemudian mengandung makna struktural. Jadi kalimatnya itu terstruktur gitu, tertata gitu. Yang keempat, berunsurkan situasi. Nah, berdasarkan segi maknanya, kalimat itu dibedakan menjadi kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kalimat berita. Nah, Ananda sendiri pasti pernah mendengar seorang pembaca berita di TV yang sedang membaca berita ya kan. Nah, hampir sama seperti itu. Jadi, kalimat berita adalah kalimat yang isinya memberikan sesuatu kepada pembaca atau pendengar. Jadi, dia membacakan suatu teks atau suatu berita yang gunanya tuh agar
didengar oleh si pendengar atau yang menontonnya. Nah, kalimat berita ini disebut sebagai kalimat deklaratif ya. Deklaratif, ingat ya. Nah, adapun ciri-ciri dari kalimat deklaratif ini isinya memberikan sesuatu. Ya, pasti di dalam berita tersebut ada sesuatu info. Kemudian yang B, intonasinya netral. Jadi suaranya itu berakhir turun. Yang C, pembaca tahu pendengar tidak ada atau tidak mengharuskan adanya tanggapan. Jadi si pembaca nggak perlu tahu tuh ada yang mendengar atau enggak. Yang penting dia itu baca aja gitu. Nggak mengharuskan adanya tanggapan dari si pendengar atau si pembaca. Kemudian tulisannya diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik. Contohnya, kampus UNJ terletak di Jalan Pemuda, Rawamangun. Kemudian udara di pegunungan sangat sejuk dan pemandangannya sangat indah. Nah, kalimat-kalimat seperti ini kan tidak perlu ada tanggapan dari orang lain, ya kan? Selanjutnya yaitu kalimat tanya. Nah, kalimat tanya itu sendiri adalah kalimat yang isinya menanyakan sesuatu kepada seseorang. Jadi tujuannya ya untuk menanyakan sesuatu, ya kan? Nah, kalimat tanya ini disebut sebagai kalimat interrogatif. Ingat ya, kalau tadi kalimat berita itu adalah kalimat deklaratif. Nah, sedangkan kalimat tanya ini namanya kalimat interrogatif, ya. Nah, kalimat tanya ini dibagi menjadi dua. Kalimat tanya total yaitu kalimat tanya yang jawabannya ya atau tidak. Ya, kemudian yang kalimat tanya parsial yaitu kalimat tanya yang jawabannya ditentukan oleh kata tanyanya. Jadi misalnya dia nanya, siapa nama kamu? Nah, atau di mana rumah kamu? Nah, itu ditentukan dari kata tanyanya. Kalau di mana berarti dia nanya tempat. Pasti jawabannya adalah tempat. Kalau siapa nama kamu, berarti dia kan menanyakan nama seseorang. Pasti jawabannya adalah nama dia. Jadi tergantung dari kata tanyanya ya. Kalau kalimat tanya parsial. Kalau kalimat tanya total, jawabannya itu antara ya atau tidak. Itu sudah pasti ya. Nah, ciri-ciri dari kalimat interrogatif ini, yang pertama dia isinya menanyakan sesuatu. Pasti dong, dia kalimat tanya, pasti isinya nanyain sesuatu. Yang kedua, intonasinya tanya. Nah, naik pada akhir kalimat. Contohnya, di mana rumah kamu? Nah, itu kan naik kan intonasinya. Kemudian, tanggapannya berupa jawaban. Pasti ada jawabannya dan harus ada jawabannya. Kemudian yang keempat, dalam bahasa tulis diakhiri dengan tanda tanya. Pasti ada tanda tanyanya di akhir kalimatnya. Adapun cara untuk membentuk kalimat tanya ada 4 cara. Yang pertama, dengan menambahkan kata apakah. Contohnya, apakah Anda sakit? Jelas ya. Pakai kata apakah. Yang kedua, dengan menambahkan partikel kah. Contohnya, sakitkah Anda? Nah, ini pakai kah ya. Maksudnya ini dia akan bertanya, sakitkah Anda? Nah, kemudian dengan mengubah intonasinya, contoh, anaknya malas. Nah, seperti itu ya. Jadi tergantung dari nadanya, ya. Kemudian dengan menambahkan kata bukan, ya, belum, atau tidak. Contohnya, dia sakit bukan? Dia sudah makan belum? Nah, itu kan menunjukkan bahwa maknanya itu dia bertanya, ya. Nah, cara membentuk kalimat tanya parsial ialah dengan menambahkan kata. Nah, kata apa aja? Yaitu kata tanya ya. Ada apa, siapa, berapa, kapan, di mana, kemana, dari mana, bagaimana, bila mana. Contohnya, siapa yang dicarinya, apa yang dikehendakinya, kapan peristiwa itu terjadi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Selanjutnya yaitu kalimat perintah. Nah, kalimat perintah ini sendiri adalah kalimat yang isinya memberikan perintah untuk melakukan sesuatu, ya. Kalimat perintah ini disebut juga kalimat imperatif, ya. Nah, kalau tadi kalimat
tanya disebut kalimat interrogatif. Nah, kalau kalimat perintah disebut kalimat imperatif. Nah, jadi kalimat perintah ini tujuannya yaitu untuk memberikan perintah melakukan sesuatu. Ciri-ciri dari kalimat perintah ini isinya itu ya berupa perintah untuk melakukan sesuatu. Kemudian intonasinya perintah, nadanya agak naik sedikit. Kemudian tanggapannya dalam bentuk perbuatan. Jadi kalau kalimat perintah ini ada tanggapannya. Nah, tanggapannya ini berupa perbuatan yang dilakukan. Kemudian dalam tulisan diakhiri dengan tanda seru. Pasti ada tanda seru. Jadi kalimat perintah itu harus wajib tanda serunya ya. Kemudian macam-macam kalimat perintah. Nah, ini yang pertama ada perintah biasa. Contohnya, usirlah anjing itu. Nih, kalimat tanda seru. Kemudian permintaan. Kalimat permintaannya, coba ambilkan majalah itu. Nah, berarti dia meminta kan? Tapi dia dalam kata suruh gitu. Kemudian ajakan, marilah kita berangkat sekarang. Kemudian syarat, tanyakan kepadanya, tentu ia mau menerangkannya. Lalu ada ejekan atau cemoohan, buatlah sendiri jika engkau bisa. Nah, itu tanda kalimat perintah juga ya. Kemudian larangan, janganlah merokok di sini. Nah, itu kalimat perintah juga ya. Oke, kawan-kawan. Ibu cukupkan materi kita sampai hari ini, sampai di sini dulu. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan japri Ibu. Semoga apa yang Ibu jelaskan itu Ananda dapat memahaminya meskipun sedikit ya. Semoga Allah mudahkan Ananda sekalian dalam menyerap ilmu. Oke? Ibu cukupkan sampai di sini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.